Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi bersama Bapak dan hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung matriks. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, satu-satunya adalah mahasiswa itu dapat melakukan operasi hitung pada matriks, ya. Nah, ada beberapa operasi hitung pada matriks. Pastinya yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian. Nah, baik dengan skalar ataupun dengan sesama matriks. Nah, yang pertama adalah penjumlahan matriks. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam operasi penjumlahan matriks. Nah, yang pertama, penjumlahan matriks memerlukan ordo yang sama. Maksudnya harus berukuran sama. Jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Ya. Itu yang paling penting. Yang kedua, elemen bersesuaian dijumlahkan. Ya. Yang sesuai dijumlahkan sesama elemen, misalnya pinggir dan pinggir. Pinggir kiri ditambahkan pinggir kiri. Pinggir kanan di pinggir kiri atas tambahkan dengan pinggir kiri atas. Gitu ya. Contohnya gini ya. Diketahui matriks A itu berisi 1, 2, 3, 4 dan matriks B itu 5, 6, 7, 8. Berapakah penjumlahannya? Nah, matriks A ditambah matriks B nih. Pinggir ini ditambah pinggir ini. Diuraikan. Nah, yang bersesuaian berarti sama, kedudukannya sama. Ya, yang kedudukannya sama dijumlahkan. 1 tambah 5. Nah, ini tambah ini. Ini tambah ini. Ini ditambah ini tambah ini, kita uraikan. Ya, 1 tambah 5 jadi berapa? 6. 2 ditambah 6 jadi berapa? 8. 3 ditambah 7 10. 4 ditambah 8 jadi berapa? 12. Ya, paham? Oke. Nah, jadi sisi-sisi yang bersesuaian, elemen yang bersesuaian berarti yang posisinya sama dijumlahkan gitu. Posisi ini dengan posisi yang ini. Berarti baris 1 kolom 1 ditambah baris 1 kolom 1 matriks A ditambah dengan baris 1 kolom 1 di matriks B. Begitu dengan seterusnya. Nah, begitu pula dengan pengurangan, ya. Sama ya dengan tadi konsepnya pada matriks penjumlahan matriks, ya. Nah, peraturannya sama dan ya yang paling penting itu adalah kolom, jumlah baris dan jumlah kolomnya itu harus bersesuaian atau sama. Kalau misalnya sudah beda, tidak bisa. Gitu ya. Contoh, nah, diketahui matriks A 1, 2, 3, 4, B-nya 5, 6, 7, 8 ya. Bagaimana sih hasil pengurangannya? Nah, berarti harus elemen yang bersesuaian itu dikurangi. Jadi baris ke-1, kolom 1 pada matriks A dikurangi baris ke-1, kolom 1 matriks B dan begitu dengan seterusnya. Berarti 1 dikurangi 5 berapa? Minus 4. 2 dikurangi 6 minus 4. 3 dikurangi 7 jadi minus 4. 4 dikurangi 8 jadi minus 4. Hasilnya gitu ya. Kalau dibalik. Nah, kalau misalnya dibalik. Bisa dibalik. Tergantung gimana permintaan soalnya aja. Ya, kembali lagi. Tergantung permintaan soal. Ya. Nah, perkalian matriks dengan metode skalar.
Apa itu skalar dengan bilangan non matriks? Tanpa matriks. Nah, ini contoh tunggal tanpa ada matriks ya. Kalau matriks kan gini ya bentuknya ya. Nah, kalau skalar kan tunggal biasa 1/2 gitu ya. Dikalikan dengan skalar. Mengalikan semua elemen dengan bilangan skalar ya, dikalikan dengan bilangan ini. Misalnya diketahui matriks A-nya itu adalah 1 2 3 4 dan sedangkan skalarnya berapa gini. Berapakah 3A atau 3 dikali matriks A? Nah, berarti K-nya kan adalah skalar. Berapa? 3. Dikalikan matriks A 1 2 3 4. Berarti masing-masing ini elemen itu dikalikan dengan skalar dengan 3 ya. Coba 1 kali 3 3 dikali 2 6 3 dikali 3 9 dan 3 dikali 4 12. Maka hasilnya seperti ini ya. Paham? Kita lanjutkan dengan satu lagi. Perkalian antar matriks. Nah, perkalian matriks A dan B itu dilakukan jika kolom A sama dengan baris B dengan elemen hasil berapa jumlah kali baris dengan kolom B. Ya. Sebenarnya itu perkalian matriks itu bisa dilakukan di ini ya. Bisa dilakukan di mana saja. Tidak semua harus matriks itu sama sih. Tapi kalau misalnya mau menghasilkan ordo yang sama atau ukuran matriks yang sama, maka kolom A itu matriks A dan B itu harus sama ordonya, sama ukurannya, gitu ya. Contohnya seperti begini. Diketahui matriks A 1 2 3 4, matriks B 5 6 7 8. Coba dikalikan. Ya. Coba dikalikan. Nah, syaratnya perkalian ini harus melakukan dengan elemen hasilnya berupa jumlah kali baris A dengan kolom B. Ya. Contoh, ya, matriks A ini, matriks B seperti begini. Nah, maka hasil kalinya berapa? Nah, kita kalikan, kita bareng-bareng. 1 dikali, berarti gini. 1 dikali 5, 2 dikalikan tuh 7. Nah, 1 dikali 6, 2 dikali 8, jadi kesiniin. Nah, gitu. 3 dikali 5, 4 dikali 7, dibawa ke sini. 3 dikali 6, 4 dikali 8, terus dijumlahin. Nah, 1 kali 5 berapa? 5. 5 ditambah 2 kali 7. 2 kali 7 itu berapa? 14. Ditambahkan 5 ditambah 7, ditambah 14, 19. 1 dikali 6, 6. Ditambah 2 kali 8. 2 kali 8 berapa? 16 ya. 16 tambah 6, 22. Nah, 3 dikalikan 5 berapa? 15. 4 dikali 7 28. 15 sama 48 43. 3 dikali 6 18. 18 ditambahkan 4 kali 8 berapa? 32. 18 sama 48 32. Sorry ya. 18 ditambah 32 50. Nah, gitu ya. Nah, ada sifat ya, ada sifat perkalian matriks. Nah,
Jika perkalian matriks itu adalah identitas matriks dengan dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri, ya. Nah, pada dasarnya adalah perkalian itu pada bilangan bulat komunikatif, komutatif, ya, pertukaran. Kalau untuk matriks tidak bisa. Karena apa? Nanti akan hasilnya beda. Terus distributif, bersifat distributif, bisa ditukar. Matriks A dikalikan dengan matriks B dikurang plus minus C, matriks A kali B plus minus dikalikan matriks di plus minus matriks A kali C, nanti itu sebagainya. Nah, pangkat, ya. Kalau pangkat, kalau misalnya matriksnya pangkat 2, bisa diuraikan matriks A dikali matriks A, gitu. Bukan si matriks, si elemennya itu dipangkatkan 2, bukan begitu, tapi dikalikan dengan matriks lagi, ya. Matriksnya yang pangkat, bukan elemen yang berpangkat, ya. Nah, kalau pangkat 3 itu biasanya itu menghasilkan matriks identitas, ya, matriks identitas. Nah, kalau tanpos matriks A dikalikan B tapi ditanposkan, maka bisa jadi gini. Matriks B tanpos dikalikan matriks A tanpos, itu hukumnya. Nah, saya akan juga melampirkan sebentar, ya. Ada ini enggak? Papan, ya. Di sini ada gak? Dokumen enggak. Nah, saya akan ke whiteboard aja, ya. Nah, share aja, ya. Continue aja. Nah, ini. Nah, sebentar, ya. Saya akan share. Nah, kalau misalnya ada perkalian antar matriks dengan ordo dan volumenya berbeda nih, seperti begini, ya, teman-teman. Saya akan contohkan. Diketahui, ya, diketahui matriks A nih sama dengan, ya, 1, 2, sorry. Saya akan pakai nomor ini saja, ya. Jelek. 1, 2, 3. Ya, sorry, ya. Nah, B, matriks B itu 4, 5, 6. Nah, berapa hasilnya? A kali B ya. Kita mulai bahas, ya. Nah, matriks A-nya berapa? Nah, kita lihat nih. Matriks A-nya berapa?
kita simbolkan aja. Matriks A dikali matriks B sama dengan 1, 2, 3 dikali, ya mohon maaf, karena ini bor ya, 4, 5, 6. Nah, kita pakai menggunakan sifat yang sama, ya. Nanti kalau ordonya beda, maka akan mengikuti ordo yang matriks ini. Akan mengikuti ordo matriks ini. Berarti terkadang ini tidak diperlukan. Coba berapa hasilnya? Tetap 1 dikali 4 berapa? 4. 1 kali 5? 5. 1 kali 6? 6. Nah, kalau saya kasih lagi ya, satu lagi lah, atau 2 lagi mau. Nah, misalnya matriks A, tadi seperti tadi ya, atau enggak matriks A ditukar gini. Atau enggak gini ya. Nah, kalau ditukar, kita belajar ya. Nah, jika yang ditanyakannya B kali A, itu berapa? Nah, berarti kita mengikuti kolom A. Berarti sama dengan matriks B-nya berapa? 4, 5, 6. Kalau perkalian itu mengikuti ordo yang kedua. Ordo dengan yang dikalikan. Ya. Berarti kita kalau ditanyakan seperti begini, berarti kita mengikuti ordo matriks dari A dikali. Nah, 1, 2, 3. Nah, bisa saja sih. Nah, sama dengan 4 dikali 1, 6. Berapa? Nah, berarti rubah. Berarti jadi matriks baris. 4. 5 dikali 2, 10. 6 dikali 3, 8. Ya. Jadi hasil dari perkalian matriks B dengan matriks A adalah ini. Ya. Paham? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.